Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Semoga semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini kita akan membahas masalah bagaimana mengatasi hama uret atau ulundi yang akan mengancam dalam rangkaian budidaya tanaman jagung kita di lapangan. Dengan cara yang efektif, efisien, dan berguna dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga bisa tumbuh dengan baik, pertumbuhan vegetatifnya sempurna dan pertumbuhan generatifnya juga sempurna sehingga produksinya memuaskan. Sebagai informasi, pada dasarnya kami telah membuat video yang telah kami upload sebelumnya mengenai pengendalian terhadap hama uret atau lunde ini. Tetapi ada sedikit beberapa permasalahan yang terjadi sehingga tidak terekspos dengan baik. Sedangkan selanjutnya dalam kesempatan kini kita telah menemukan beberapa cara yang efektif untuk mengendalikan hama uret sehingga hasilnya lebih bagus dan lebih bisa diadopsi untuk diimplementasikan di lapangan. Hama uret atau Lundi Lecopolis rorida adalah fase larva dari kumbang skrabit atau kerambicide. Dengan ciri, larva berukuran besar, gemuk putih, badan tembus cahaya dengan kepala warna coklat dan taring yang besar. Kaki berwarna coklat terdapat pada larva membentuk kurva C. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, hama ini menyerang padi gogo, jagung, ubi kayu, tebu, dan tanaman pangan lain serta rumput-rumputan. Serangan hama uret bisa menyebabkan kerugian mencapai 50%. Uret atau hama lundi ini memiliki siklus hidup sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa, yang terjadi selama 1 tahun atau 12 bulan dan tepatnya adalah 380 hari sejak telur diletakkan. Kumbang dewasa muncul pada awal pertengahan bulan Juni, di mana kumbang betina akan menarik perhatian kumbang jantan dengan seks feromon yang khas dan kedua jenis kumbang akan berkopulasi pada pertengahan bulan Juli. Penerbangan kumbang dan masa kawin terjadi selama 2 bulan, kemudian kumbang masuk ke dalam tanah untuk bertelur. Telur akan menetas menjadi larva instar pertama antara 7-10 hari. Dan larva instar 1 akan makan akar dari rumput-rumputan, bisa juga padi dan tanaman jagung, selama 2 minggu, kemudian uret akan ganti kulit dan menjadi larva instar 2. Dalam 3 minggu larva instar 2 akan makan akar tanaman semua jenis, lalu serangga ini akan ganti kulit atau molting dan menjadi larva instar 3. Di mana larva instar 3 mulai muncul antara bulan Oktober-November dan terus makan akar tanaman dan batang permukaan tanah sampai larva menjadi pupa pada pertengahan bulan Juni tahun berikutnya. Ancaman serangan hama uret atau lundi bisa dan dapat terjadi pada antara bulan Oktober, November, dan pada Maret, April di lahan kering. Berdasarkan siklus hidup hama lundi yang telah kita pelajari ini, maka kedudukan letak uret pada bulan-bulan itu berada dekat dengan permukaan tanah, sehingga hama uret akan memakan akar tanaman, kulit batang bawah yang dekat dengan tanah, dan akar yang telah berkembang menjadi umbi. Apabila uret menyerang tanaman muda, umur 1-2 bulan, sekonyong-konyong tanaman menjadi layu dan mati. Pengendalian hama uret yang tepat. 1.
Kultur teknis, yaitu rotasi tanaman atau pergiliran varietas yang ditanam, terutama dengan tanaman bukan inang untuk memutus siklus uret. Lalu pemberaan lahan, untuk memutuskan mata rantai siklus hidup hama. Dan tanam serempak. 2. Sanitasi lahan, yaitu membersihkan sisa-sisa tanaman dan gulma. Lalu perendaman lahan selama 48 jam dapat mematikan uret yang ada di dalam tanah. 3. Pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage. Membajak dan menggaru lahan 2 kali sebelum tanam agar hama uret terpapar sinar matahari dan dimakan predator atau pemangsa. 4. Pemakaian benih yang tahan atau tidak disukai hama uret, terutama benih jagung hibrida yang sehat, bermutu dan unggul. 5. Perawatan tanaman muda dengan baik, yaitu menyediakan cukup air dan pupuk, sehingga memiliki daya tahan yang tinggi dari serangan hama. 6. Pengendalian secara mekanik, yaitu mengumpulkan uret pada saat pengolahan tanah kemudian membakarnya. Menangkap imago dengan memasang lampu perangkap berpenampung air sabun pada saat terjadi penerbangan kumbang. 7. Pengendalian biologis, yaitu dengan menggunakan musuh alami berupa jamur Metarhizium anisoplia E yang diaplikasikan dengan bahan pembawa pupuk kandang. Saat ini sudah tersedia di kios pertanian dengan nama dagang, antara lain, Metarhizium dan Metarizet 8. Pengendalian secara kimia, dengan aplikasi insektisida berbahan aktif, karbofuran 20 kg per hektar atau insektisida yang berbahan aktif diazion 10% dengan cara tugal pada saat tanam. Adapun insektisida yang bisa digunakan untuk berbahan aktif karbofuran adalah furadan, kurater dan petrofur. Insektisida yang bisa digunakan yang berbahan aktif diazinon 10%, sidaginon, dan diazinon. Kami berharap penjelasan dan penuturan yang kami berikan tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh kita semua dan bisa kita adopsi serta kita implementasikan di lapangan dengan baik dan benar sehingga hasilnya positif dalam rangkaian budidaya tanaman jagung kita di lapangan, dan yang utama adalah pertumbuhan vegetatifnya baik, pertumbuhan generatifnya baik, sehingga menghasilkan hasil yang tinggi sesuai harapan kita, bahkan lebih dari ekspektasi yang kita harapkan. Kiranya cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.